Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lediana. Saya di sini akan menjelaskan sekaligus akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital ada 4 macam yang akan kita lakukan, yaitu melakukan pemeriksaan nafasan, melakukan pemeriksaan nadi, yang ketiga melakukan pemeriksaan suhu tubuh, dan yang terakhir adalah pemeriksaan tekanan darah. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Baik. Suster di sini akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya pada adik Ati. Ya, sus. Baik. Kali akan kita lakukan pemeriksaan yaitu melihat atau memeriksa apakah laju pernapasan adik normal atau tidak ya. Mengambil nafas dengan cara menarik dada ke atas, kemudian mengeluarkan. Lakukan berulang kali ya. Nilai normalnya frekuensi pernafasan pada anak usia 6-12 tahun yaitu 22-34 kali per menit. Itu menandakan bahwa laju pernapasan tersebut normal. Nilai tidak normal dari pernafasan yaitu frekuensi pernapasan yang berada di atas maupun di bawah rentang normal bisa menjadi tanda dari masalah kesehatan tertentu. Contohnya seperti konsumsi minuman beralkohol, karena alkohol dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Kedua, penggunaan opioid atau jenis obat yang dapat mengaruhi seluruh sistem dalam tubuh, mulai dari tekanan hingga laju pernapasan. Ketiga, pengaruh obat-obatan lainnya seperti benzodiazepines, barbiturates, dan obat tidur tertentu. Keempat, masalah metabolik seperti hipotiroidisme atau kekurangan hormon tiroid yang dapat melemahkan otot-otot pernafasan di paru-paru dan menyebabkan kesulitan bernafas. Kelima, cedera otak atau stroke. Kondisi ini dapat menyebabkan fungsi sistem pernafasan sehingga laju pernafasan tersebut menurun. Yang terakhir yaitu gangguan tidur seperti sleep apnea. Laju pernafasan adik normal yaitu untuk ukuran anak usia 6-12 tahun, yaitu laju pernafasannya sekitar 20 kali per menit. Yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan yaitu dengan cara menghitung nadi. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu 1. Genggam pergelangan tangan, kemudian rabalah dengan jari telunjuk, tengah, dan jari manis. Luruskan deh. Kemudian geser sedikit ke arah pergelangan tangan. Rasakan denyut nadi pasien, kemudian hitunglah selama 30 detik. Apabila selama 30 detik laju pernapasan pasien di atas 50 atau di bawah 30, itu artinya pasien mengalami gangguan pada jantung. Namun, apabila denyut nadi pasien sekitar 60-100 kali per menit, maka bisa dikatakan itu normal. Nilai normalnya nadi detik jantung saat berolahraga pada orang dewasa dan anak usia 6-12 tahun sekitar yaitu 95-170 kali per menit. Sementara itu, nilai tidak normal dari denyut nadi adalah biasanya dipengaruhi oleh faktor seperti usia, aktivitas fisik, tingkat kebugaran, suhu udara, emosi, posisi dan ukuran tubuh, serta konsumsi obat-obatan tertentu. Namun, denyut nadi orang dewasa umumnya di kisaran antara 60-100 kali per menit. Alasannya, denyut nadi tidak normal bisa menjadi tanda gangguan pada irama jantung seperti penyakit aritmia. Denyut nadi adik sekitar 60 kali per menit ya. Itu artinya tidak ada yang permasalahan pada jantung adik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan cara menggunakan termometer ketiak. Pada pemeriksaan suhu tubuh, kita akan melakukan pemeriksaan dengan cara pakai termometer ketiak, yaitu dengan cara pastikan ketiak kering. Yang kedua, letakkan ujung termometer pada bagian tengah ketiak. Kemudian,
Pastikan pasien untuk mendekap termometer pada ketiak sehingga suhu terperangkap oleh termometer. Kemudian tunggu beberapa saat hingga termometer ini berbunyi dan menampilkan hasil suhu tubuh pasien. Untuk hasil yang akurat, dianjurkan untuk melakukan dengan kedua ketiak pasien untuk mengetahui hasil yang lebih akurat. Suhu normal tubuh manusia yaitu sekitar 36-37 derajat Celcius. Nilai normal suhu tubuh pada anak-anak yaitu 36,5 sampai 30 derajat Celcius. Suhu normal pada orang dewasa dan orang remaja yaitu 11 sampai 65 tahun sekitar 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Yang tidak normal dari suhu tubuh adalah demam, yaitu salah satu kondisi di mana tubuh seseorang berada di suhu yang tidak normal sekisaran 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Peningkatan suhu tubuh tersebut diakibatkan karena tubuh sedang berjuang melawan penyakit atau infeksi yang menyerang ke dalam tubuh. Oke, suhu tubuh ada normal ya, yaitu 37 derajat Celcius. Boleh satu lagi deh? Oke, baik, suhunya juga sama ya, 37 derajat Celcius. Yang terakhir, kakak akan melakukan pemeriksaan tekanan darah adik ya. Pada pemeriksaan tekanan darah yang harus kita pastikan terlebih dahulu yaitu tentukan lokasi denyut nadi pasien, kemudian sang manset. Nilai normal pada orang dewasa yang sehat, nilai tekanan darah normal berada di kisaran 90/60 hingga 120/80 mHg. Berbeda dengan orang dewasa muda, nilai tekanan darah normal pada lansia berada di rentang angka yang sedikit lebih tinggi, yakni 130/80 hingga 140/90 mHg. Nilai tidak normal dari tekanan darah yaitu jika salah satu dari dua angka sistolik dan diastolik terlalu tinggi, maka tekanan darah dianggap tidak normal. Jika sistolik berada di angka 120 sampai 140 mHg dan diastolik berada di antara 80 sampai 90 mHg, berarti kamu mengalami prehipertensi. Namun, jika lebih dari 140/90 mHg, maka kamu berisiko mengidap hipertensi. Contohnya seperti bradikardia, yaitu kondisi terjadi ketika jantung pengidapnya berdetak lebih lambat dari kondisi normal. Kemudian ada blok jantung atau AV block. Kondisi ini terjadi ketika sinyal listrik tidak berjalan normal di jantung. Ketiga, takikardia supraventikular. Kondisi ini disebabkan ketidaknormalan rangkaian hantaran elektrik pada jantung. Keempat, fibrilasi atrium, yaitu kondisi terjadi ketika detak jantung berada sangat cepat, bahkan pada saat sedang beristirahat. Dan yang terakhir adalah fibrasi ventrikel. Ini adalah jenis aritmia yang menyebabkan pengidapnya kehilangan kesadaran atau kematian mendadak akibat detak jantung yang tidak teratur dan terlalu cepat. Penyebabnya yaitu adanya ketidakseimbangan kadar elektrolit dalam darah, kemudian gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, terlalu banyak minum kafein dan alkohol, obat-obatan, dan penggunaan narkoba. Dan yang terakhir yaitu masalah kesehatan tertentu seperti gangguan kelenjar tiroid, sleep apnea, diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung koroner. Tekanan darah dia normal ya. Terima kasih Adek. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital ini semuanya sudah selesai dan Adek juga dikatakan semuanya baik-baik saja.